Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebelum kami mengajak Anda untuk melanjutkan dialog kami akan ajak Anda untuk menyapa rekan kami. Ada Zinedine Duhon yang akan mewawancarai, yang akan meminta statement dari para masyarakat terkait penjara khusus koruptor ini. Selamat pagi, Zinedine Duhon. Bagaimana kemudian di sana tanggapan para masyarakat? Apakah banyak yang setuju terkait penjara koruptor ini atau seperti apa di sana? Ya, Philip dan juga pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini mencanangkan untuk membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Ini untuk mengurangi resiko koruptor-koruptor ini bermain di penjara untuk akhirnya dapat keluar seperti itu untuk menikmati fasilitas-fasilitas secara ilegal. Nah, lalu pendapat masyarakat seperti apa? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama salah satu warga yang seperti itu saat ini sedang belanja di salah satu pasar yang berada di Jakarta Pusat. Kita akan tanya, Pak, dengan Bapak siapa? Pak Yul. Oke. Pak Yul, Prabowo Subianto ini rencananya akan membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Ini supaya koruptor ini nantinya dapat dipisahkan seperti itu dan mengurangi resiko koruptor-koruptor ini bisa keluar sebelum waktunya. Nah, tanggapan dari Pak Yul sendiri seperti apa? Kalau saya sih bagusnya kalau umpamanya di negara kita hukum mati itu tidak berlaku, lebih bagus dimiskinkan. Tapi kalau umpamanya itu jalan satu-satunya ya lebih bagus lagi. It's okay. Oke, berarti dimiskinkan itu jadi salah satu yang penting. Salah satunya, setelah dimiskinkan masukkan di penjara. Oke, setelah dimiskinkan masukkan ke penjara. Nah, lalu untuk pendapat dari masyarakat lainnya, saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang bersama warga lainnya yang juga sedang berbelanja di sini. Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Hamsinah. Ibu Hamsinah, kalau boleh tahu pendapatnya seperti apa nih? Prabowo mau bikin penjara khusus koruptor di pulau terpencil nih, Bu. Ya, setuju aja sih biar nanti kedepannya bisa jadi pencerahan buat koruptor yang lain dan menjadikan efek jerah juga ya. Soalnya kalau misalkan di luaran atau di mana kan bisa aja bebas kemana-mana. Terus bisa ada peluang lah untuk lebih leluasa gitu. Kalau di daerah terpencil ya mungkin jauh jangkauannya, terus kesananya juga, terus muter-muternya ya seperti itulah. Setuju banget, insya Allah. Mudah-mudahan bukan wacana ya ke depannya. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, Philip dan juga pemirsa, itu dia tanggapan dari masyarakat yang memang setuju dengan ide ini dan berharap dapat terrealisasikan agar nantinya para koruptor ini dapat terpisah jauh dan juga tidak dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang berada di tengah kota sehingga meminimalisir resiko untuk keluar sebelum waktunya. Untuk sementara itu, Philip. Baik, terima kasih Zinedine Duhon yang tadi meminta tanggapan masyarakat terkait wacana penjara khusus bagi koruptor. Tadi banyak yang setuju ya. Kayaknya pada dengar omongannya Mbak Hanifah tuh ya kan, Iya. pada setuju biar jauh dari keluarga begitu ya. Kita minta tanggapan dari Bang Andreas. Bang Andreas, kalau DPR RI sendiri menanggapi bahwa sebenarnya tidak hanya hukumannya yang harus berat, tapi ini harus dimiskinkan juga koruptornya. Bagaimana Bang Andreas? Ya, itu kan wacana yang sudah cukup lama gitu. Bahkan selalu menjadi wacana terus-menerus gitu kan. Bukan hal yang baru untuk dibicarakan, tapi sekarang ya kalau misalnya memang itu mau serius dilakukan, ya kita harus menindaklanjuti itu gitu, soal efek jerah ini. Tapi ya kita ganti topik ini. Tadi kan topiknya soal over capacity kelebihan kapasitas di lapas ya, memang bidangnya Komisi 13 gitu. Tapi kalau kita bicara soal efek jerah buat para koruptor, ya sebenarnya kita sekarang juga sudah ada lapas yang ya di suatu pulau sendiri, yaitu di Nusa Kambangan. Dan pada awal masa reformasi ini ada beberapa pelaku korupsi yang juga ditahan di Nusa Kambangan gitu. Dan itu bukan hal yang baru gitu. Artinya Nusa Kambangan itu adalah kita semua tahu lapas yang disiapkan khusus untuk pelaku-pelaku tindak pidana yang berat gitu. Jadi kalau memang ada rencana seperti itu, ya mari kita bicarakan dan kemudian ditindaklanjuti apa yang bisa dilakukan untuk kemudian dengan persiapan-persiapan yang benar-benar matang gitu. Saya kira tidak ada salahnya dan baik-baik saja rencana seperti itu. Ya, baik Bang Andreas, tapi kan juga salah satu kalau tadi kita dengar bagaimana
suara hati dari masyarakat yang juga menitik beratkan pada fungsi pengawasan jika saja penjara ini sudah ada begitu ya. Tapi kan fungsi pengawasannya bagaimana, karena banyak sekali pelaku-pelaku koruptor yang kemudian tertangkap kamera sedang meninggalkan penjara begitu, Bang Andreas. Ya itu tadi gitu, jadi masalahnya itu kompleks gitu. Itu termasuk juga bagaimana integritas para ya petugas di lapas. Bagaimana juga ya mereka-mereka yang menjaga lapas tersebut, sistem pengamanannya gitu, juga integritas. Walaupun pengamanannya bagus, tapi kalau ya petugas-petugasnya itu ya juga korupsi, artinya mudah disuap, ya itu bisa terjadi, bisa aja terjadi gitu. Sehingga memang ya ini kan persoalannya kan bukan hanya satu hal gitu. Mau ditaruh di tempat mana aja, tapi kan kemudian ya petugasnya memberikan kemudahan-kemudahan, ya tetap aja sama aja gitu kan. Sehingga memang ya ada sistem yang harus dibangun, sehingga dengan demikian ya mereka yang melakukan tindak pidana berat ini, termasuk misalnya korupsi, ya dengan tentu ya kategori-kategorinya saya tidak tahu persis, tapi kategori-kategori dari tindak pidana korupsi tersebut, yaitu memperoleh efek jerah. Saya mendapat kalau soal efek jerahnya gitu. Tapi untuk sampai ke situ kan tentu harus dibangun suatu sistem. Jadi dengan demikian apa yang kita bicarakan itu tercapai tujuannya gitu. Ya, lalu bagaimana dengan selama ini yang sudah dilakukan atau diterapkan, apakah memang aparat-aparat kita ini sudah berintegritas, terutama di lapas-lapas begitu, Bang Andreas? Ya kita semua tahu gitu, tidak semua artinya terjadi seperti apa yang dimaksudkan dengan menimbulkan efek jerah tersebut. Tapi di beberapa tempat memang ya kita tahu gitu bahwa sering terjadi gitu, bahwa ada napi yang berkeliaran di luar. Tapi itu kasus-kasus yang juga sering muncul gitu. Tapi memang juga secara umum kita tahu bahwa orang yang ditahan itu warga binaan yang ditahan itu memang dibatasi kebebasannya, Tetapi mereka juga punya hak-hak untuk hidup. Itu prinsip yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan gitu. Jadi ada remisi, kemudian ada juga asimilasi untuk mereka, sehingga ya mereka kemudian setelah menjalankan masa penahanan itu, ya mereka kemudian bebas kembali ke masyarakat sesuai dengan aturannya gitu. Jadi memang ada sistem yang harus dibangun gitu, sehingga dengan demikian itu bisa tercapai gitu. Kita melakukan orang masuk di dalam lapas itu kan untuk dibina, kemudian sehingga setelah dia kembali ke masyarakat, dia kembali seperti warga yang warga biasa yang seperti kita yang lain gitu, untuk kembali ke hidup di masyarakat seperti warga negara yang lain gitu. Baik, Bang Andreas, terima kasih atas penjelasannya. Saya mau ke Mbak Hanifah. Bagaimana tadi agak menarik ya, bagaimana statement yang diberikan oleh Pak Andreas begitu ya, bahwa walaupun mereka di penjara, tapi mereka memiliki hak untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga seperti itu begitu. Dibina begitu. Bagaimana kemudian Mbak Hanifah melihat dua sudut pandang yang berbeda ini begitu? Oke, baik. Sebetulnya pembinaan itu kan memang kewajiban dari pemerintah ya, untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan gitu ya, para napi itu. Tetapi dibinanya secara apa? Mungkin secara spiritual gitu ya, secara kesehatan dan lain-lain. Artinya itu pemenuhan hak hidup gitu ya. Tetapi ketika mereka dijauhkan dari keluarga, sebetulnya beban mentalnya itu semakin besar. Dan satu lagi, biasanya para koruptor ini merasa masih punya kehidupan lagi setelah mereka keluar, karena tidak dicabut hak untuk berpolitiknya, atau mereka berproses atau bekerja atau terlibat dalam institusi-institusi penting. Sanksi sosialnya. Nah, jadi sanksi sosialnya kan tidak ada. Artinya masyarakat atau orang-orang tinggi itu merasa bahwa mereka ketika keluar masih dibutuhkan. Ini yang membuat mereka menjadi tidak jera lagi. Padahal efek yang diharapkan dari pemenjaraan adalah deterrence tadi, untuk menakut-nakuti, untuk membuat jera. Baik
si pelaku itu maupun orang-orang yang berpotensi untuk melakukan korupsi itu sendiri. Sehingga mereka merasa ketakutan, saya nggak mau hidup seperti itu, bagaimana dengan keluarga saya gitu. Efeknya kan dari korupsi itu berarti kan kenikmatan yang sesaat. Kalau sekarang kan kenikmatan 7 turunan. Ini yang membuat semakin menjamurnya. Ditambah lagi secara struktural korupsi itu sudah dipelihara gitu. Sehingga kalau tidak mau korupsi, dia tidak bisa berada dalam lingkungan tertentu yang akhirnya mereka menikmati itu semua dan eskalasinya menjadi semakin naik, semakin butuh korupsi untuk mendapatkan uang yang lebih Nah, besar berangkat lagi. dari situ Mbak Hanifah, kalau memang korupsi ini adalah white collar crime begitu, jadi ini yang pelakunya adalah golongan elit. Sebenarnya tipe hukuman yang cocok untuk mereka itu seperti apa? Apakah dengan penjara di terpencil ini cocok, kemudian dimiskinkan itu seperti apa? Nah, inilah yang membuat kondisi ini menjadi rumit gitu ya. Rumitnya tuh karena semuanya harus berproses gitu. Kita harus berubah. Kita mau ngomongin ini. Sekolah pemenjaraan itu baru 1. Dan setiap tahun hanya meluluskan berapa orang. Dari berapa orang itu berapa orang lagi atau berapa lulusan yang mereka berintegritas terhadap lulusannya itu. Yang mereka bisa menegakkan hukum dan mereka bisa menjadi pengawas-pengawas dalam lapas-lapas tertentu. Ini juga yang membuat kita menjadi agak-agak bisa nggak ya ini bisa berlanjut. Tapi bagaimana dengan KPK gitu ya? Bagaimana dengan pengawasan-pengawasan di lembaga-lembaga itu gitu? Ini yang membuat seharusnya yang berubah itu bukan hanya secara fisik penjaranya gitu ya, tapi bagaimana secara struktural Bapak Presiden itu menyiapkan ini semua. Tapi apa kemudian yang membedakan pelaku koruptor dengan pelaku-pelaku kejahatan lainnya, Mbak? Sehingga harus dibuatkan penjara khusus bagi para koruptor. Artinya kan perilaku mereka juga seperti perilaku pelaku kejahatan yang lain sebenarnya. Sepertinya berbeda. Ini menurut saya pribadi akhirnya ya. Karena ini kan kejahatan luar biasa, di mana dia sudah memiskinkan orang lain. Betul. Mereka sudah mengambil hak masyarakat yang lain. Berarti mereka harus mendapatkan perlakuan khusus gitu. Perlakuan khusus yang lebih berat. Yang lebih berat gitu. Karena kembali lagi, yang mereka takutkan tuh hanya miskin gitu. Jadi yang pertama miskin, yang kedua secara mental mereka harus kena gitu ya. Secara fisik mereka tidak bisa berhubungan dengan keluarga. Secara sederhana begini, di beberapa penjara itu sampai meminta ada ruang khusus untuk ruang apa itu namanya untuk berhubungan itu namanya? Oh, bilik asmara. Bilik asmara. Artinya mereka sebetulnya secara psikologis mereka butuh itu kan, butuh ikatan dengan keluarga. Kalau mereka berjauhan itu pun terpotong gitu loh. Ya enggak? Kalau kita ngomongin, oh itu kan hak asasi manusia yang harusnya diberikan gitu. Sementara selama ini dia sudah mengambil hak asasi kita gitu. Semuanya diambil gitu. Berarti kan mereka harus mendapatkan hukuman lebih berat gitu. Jadi kebanyakan dari kita ketika sudah terhukum kita jadi kasihan gitu. Padahal mereka tidak pernah kasihan dengan rakyat kecil seperti kita semua. Betul. Kita minta tanggapan Bang Andreas. Gimana Bang Andreas? Ya itu tadi gitu, artinya apa yang disampaikan oleh Ibu Aisyah ya, mohon maaf, itu enggak, itu betul, Ibu Hanifah mau, ya, itu betul gitu dalam arti bahwa sekarang kita masih kategorikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi itu adalah extraordinary crime gitu kan. Ya sekarang ini kita tahu bahwa hal tersebut misalnya ini saya katakan misalnya di perkembangan itu kan banyak pelaku tindak pidana teroris gitu, yang juga dianggap sebagai extraordinary crime. Juga para pelaku tindak pidana narkoba gitu. Ini kan kategori-kategori yang di dalam sistem hukum kita masuk di dalam extraordinary crime gitu. Nah oleh karena itu saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Hanifah tadi gitu. Harus dibangun sistem itu gitu, mulai dari peradilannya ini sampai dengan bagaimana mereka kemudian dimasukkan di dalam tahanan dengan sistem pengamanan khusus tadi gitu, sehingga kemudian menimbulkan efek jera. Dan ini saya kira yang harus serius kita lakukan gitu. Karena beberapa waktu yang lalu juga ya kita dengar bahwa Presiden bilang kita bebaskan para korupsi. Ini kan bagaimana gitu, artinya kemudian menimbulkan reaksi dari masyarakat. Kemudian ya itu hilang wacana tersebut gitu. Jadi suatu wacana itu kalau memang kita anggap serius ini harus kita lakukan dengan tindak lanjutan perencanaan yang
benar-benar serius, mulai dari proses pemidanaannya, terus kemudian bagaimana sampai dengan ketika mereka di dalam tahanan gitu. Jadi ini harus satu sistem gitu. Jadi tidak hanya parsial-parsial gitu. Saya kira ya Ibu Hanifah tahu persis soal itu gitu. Jadi kita tidak hanya bicara ini wacana atau omong-omong saja, tapi menjadi suatu tindak lanjut dari apa yang memang kita anggap atau dilihat sebagai apa yang dimaksudkan dengan tindak pidana berat gitu, atau extraordinary crime. Baik. Oke, Bang Andreas, tadi juga kami tentunya juga kita setuju supaya ini sistemnya dibangun dengan sangat baik, supaya penjaranya, fasilitasnya dijauhkan dari masyarakat begitu ya. Dan juga salah satunya adalah bagaimana hiu-hiu pengawas ini jangan sampai berubah jadi baby shark, artinya jadi tetap menjadi hiu pengawasannya yang begitu kuat bagi para pelaku koruptor. Terima kasih Bang Andreas atas waktunya pagi hari ini, dan juga Mbak Hanifah. Terima kasih atas waktunya.